Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudi dengan NIM A11 2020 13070 dari BK Asistensi Data Science 04. Di sini saya akan menjelaskan notebook untuk prediksi penyakit jantung dari data harian. Yang pertama yaitu pengumpulan data diambil dari UJI, hard disease, dan hanya yang digunakan yaitu hungarian data. Untuk penelaah datanya, yang pertama introductory-nya, ada NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, lalu membaca dataset, ngambil dari directory hungarian data ini, kemudian membaca tanaman luas dulu baru pertama dari file hungarian data, lalu di sini mengambil data dari line yang memenuhi kondisi, kemudian menggabungkan 10 baris menjadi satu baris, kemudian akan di data frame-kan tampilannya menjadi seperti ini. Ini untuk data frame infonya. Kemudian memilih semua baris dan kolom kecuali kolom terakhir. Lalu menghapus kolom pertama dari data frame. Mengubah tipe data file objek ini menjadi ke tipe data float. Nah, ini menjadi data float. Lalu yang ketiga yaitu validasi data. Pada tahap ini tujuan untuk mengetahui dan memahami isi dari dataset agar dapat dilakukan penanganan sesuai dengan kondisinya. Pertama, menggantikan nilai min 9,0 dengan nilai 6, lalu menghitung jumlah nilai 0 pada setiap kolomnya. Nah, untuk menampilkan data frame head-nya, ini bisa berganti menjadi NaN. Lalu kemudian yang keempat, menentukan objek data, memilih 14 fitur yang akan digunakan sesuai dengan deskripsi datasetnya. Jadi gunakan itu seperti ini, ada 14. Nah, ini kita memilih yang akan digunakan labelnya select. Lalu mengganti nama kolom sesuai dengan 14 nama kolom yang ada pada deskripsi datasetnya. Nah, ini diganti di ini. Dan awalnya nomor-nomor. Nah, ini untuk menampilkan kolomnya bisa menjadi ada nama-namanya. Lalu menghitung jumlah fitur pada datasetnya. Yang kelima yaitu membersihkan data. Sebelum melakukan pemodelan, dilakukan pembersihan data agar model yang dijadikan lebih akurat. Ini menghitung jumlah nilai null value. Terus selanjutnya berdasarkan output kode program di atas, dua fitur yang hampir 90% sama nilai nol sehingga perlu dilakukan penghapusan fitur menggunakan fungsi drop. Ini menghapus kolom slab dan tal. Karena kan masih ada nilai 0 ini di beberapa kolom fitur, maka dilakukan pengisian nilai 0 menggunakan nilai min di setiap kolomnya. Nah, ini ada kolom slash, call, fps, hashtag, talak, extend. Nah, mengubah nilai 0 menjadi nilai min yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini dilakukan pengecekan lagi, nah semuanya sudah menjadi 0. Lalu melakukan pengecekan terhadap duplikasi data. Nah, jika ada data yang duplikat, terlihat di sini, ini duplikat dari 90 terus 163. Lalu menghapus data yang memiliki duplikat. Nah, ini kita hapus semua. Kita tampilkan lagi. Ini sudah tidak ada yang duplikat. Ini untuk menghitung label target value-nya sampai 4 levelnya. Yang float ini 187. Mencari korelasi antar fitur. Nah, ini tfclean.core untuk mencari korelasinya. Lalu selanjutnya yaitu konstruksi data. Untuk menyesuaikan semua tipe data yang ada di dalam dataset, namun pada tahap ini dataset sudah memiliki tipe data yang sesuai hingga tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali. Nah, setelah menyesuaikan tipe dataset kita harus menyesuaikan antara fitur dan target, lalu simpan ke dalam variabel.
Nah, ini fitur targetnya kita pisahkan. Setelah kita memisahkan antara fitur dan target, sebaiknya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap persebaran jumlah target. Nah, ini. Nah, pada grafik di atas ini menunjukkan bahwa persebaran jumlah target tidak seimbang. Oleh karena itu perlu diseimbangkan terlebih dahulu. Menyeimbangkan target ada dua cara, yaitu oversampling dan undersampling. Oversampling dilakukan jika jumlah dataset sedikit, sedangkan undersampling dilakukan jika jumlah data terlalu banyak. Di sini kita akan melakukan oversampling dikarenakan jumlah data kita tidak banyak. Salah satu metode yang oversampling yang akan kita gunakan adalah semute. Jangan lupa kita import semutenya, lalu kita plotkan lagi. Nah, ini sebelum di oversamplingkan menggunakan semute. Nah, ini tidak sama untuk targetnya. Setelah dilakukan sampling menjadi seperti ini. Nah, pada grafik di atas dapat dilihat ketika target belum diseimbangkan dan sudah diseimbangkan menggunakan oversampling. Nah, ini sebelum di oversampling untuk data frame. Datanya belum sama. Nah, ini setelah di oversamplingkan. Setelah menyeimbangkan sesuai jumlah target, kita melakukan pengecekan apakah perlu dilakukan normalisasi atau standarisasi pada dataset kita. Pada deskripsi di atas dapat dilihat bahwa terdapat tentang nilai yang cukup jauh pada standar deviasi setiap fitur dataset yang kita miliki. Oleh karena itu, perlu dilakukan normalisasi atau standarisasi tentang antara standar deviasi setiap kolom. Ini untuk min max scalarnya, dicek min standar deviasi min 25%, 50%, 75%. Nah, ini untuk max-nya. Setelah dilakukan normalisasi pada fitur, selanjutnya kita mau membagi fitur dan target menjadi data train dan test. Nah, untuk modelnya, saya di sini juga ini merupakan sebuah fitur melalui hasil operasi nah, dari model matrixa. Saya di sini itu menggunakan random forest yang oversampling. Nah, dengan N estimatornya yaitu 100 sendiri berguna untuk mengatur jumlah akun keputusan yang akan dibangun. Nah, ini saya save dulu model random forest-nya dengan pickle. Karena kenapa saya mengambil random forest yang oversample karena akurasinya cukup baik yaitu 92% dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini base modelnya. Random forest itu paling baik yang bagian oversample saja. Oke, selanjutnya ini tinggalkan dulu. Nah, itu nah, ini untuk codingan app-nya untuk ukuran Streamlit. Kita import dulu Streamlit, bla bla bla, Iterstool, NumPy, Mute, Pickle, Scikit-learn. Nah, pertama kita baca dulu datanya. Nah, seperti tadi preprocessing datanya yang ada di notebook. Nah, ini lanjut, lanjut, lanjut. Ini sama seperti yang di notebook tadi. Kita rangkum ke app.py-nya. Nah, kita load modelnya, model pickle random forest tadi, kita load. Nah, ini untuk codingan akurasinya. Ini chat finalnya, XTS. Nah, ini untuk interface Streamlit. Nah, saya tidak menggunakan apa namanya sidebar, jadi kita jadi satu aja. Nah, di sini itu ada single predict dan multi predict. Oke, kita. Oh ya, di sini untuk yang multi predictnya saya menggunakan random. Nah, menggunakan data random, generate random data frame untuk menghasilkan data acak di setiap kolom. Ini untuk membuat data frame-nya. Nah, ini menentukan jumlah baris, misalnya 20 baris. Menggunakan fungsi untuk membuat data frame, menampilkan data frame-nya. Nah, kita coba dulu. Coba dulu. Sebenarnya saya sudah deploy ke cloud
Streamlitnya. Nah, ini kita coba umurnya 30, kelaminnya laki-laki, vertikal, ini 120. Ini pos maksimumnya kan gitu depan dua, dua. Kita coba predik. Nah, prediksinya itu healthy ya, berarti sehat. Model akurasinya 92%. Ini untuk yang single predik. Kita coba multi predik. Karena ini random datanya. Kita download dulu CSV-nya, terus kita drop ke sini, maka dia akan langsung mempredik data CSV-nya. Nah, kalau random itu jadi gini, nah itu ada berapa data ya, 83 data, 84 ya index 0 itu posisi level 3, yang kedua healthy. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.